Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video yang semoga bermanfaat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial dan sedikit memberikan ilmu kepada teman-teman semuanya yang semoga bermanfaat ini. Ya, langsung saja tanpa basa-basi, saya akan memberikan tips dan trik kita di dalam menghafalkan Al-Quran bagi teman-teman yang pemula. Langsung saja, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus niat lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rasa niat kita, itu akan memudahkan kita di dalam menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, pastikan kita dalam keadaan suci. Karena Al-Quran ini suci, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang suci juga, maka kita dalam membacanya pun harus memiliki adab, yaitu dengan keadaan suci. Yang ketiga, memilih tempat yang nyaman. Kenapa harus memilih tempat yang nyaman? Karena dengan tempat yang nyaman ini juga termasuk hal yang membuat kita akan lebih fokus, lebih konsentrasi di dalam menghafalkan Al-Quran. Yang keempat, memilih waktu yang tepat. Nah, biasanya waktu yang paling tepat untuk menghafalkan Al-Quran adalah pada waktu pagi hari sebelum subuh ataupun setelah subuh. Itu adalah waktu yang sangat tepat untuk menghafalkan Al-Quran. Karena pada waktu itu pikiran kita sedang tidak terlalu banyak pikiran, tidak terlalu banyak beban, sehingga memudahkan kita dalam menghafalkannya. Yang kelima, memilih guru yang tepat. Kenapa harus memilih guru yang tepat? Karena dengan kita memiliki guru, kita akan disimak dan kita akan dikoreksi bacaan kita. Ya. Dari bacaan, dari hafalan, dari bacaan ataupun dari murojaah yang kita lakukan. Kalau kita memiliki guru yang tepat, insya Allah kita juga akan memudahkan di dalam menghafalkan Al-Quran. Yang keenam, yang terakhir, itu adalah memilih mushaf Al-Quran. Nah, bagi teman-teman semuanya, contoh sudah terbiasa menggunakan Al-Quran pojok. Nah, apa itu Al-Quran pojok? Al-Quran pojok itu adalah Al-Quran yang di awal ayatnya ini, saya ambil contoh di sini, di awal ayat ini halaman awal ini sudah punya ayat, ada ayatnya di sini. Kemudian di akhir halaman di sini ya, kita lihat di bawah sini, ini juga ada akhir ayat. Nah, ini biasanya namanya adalah Al-Quran pojok. Biasanya kepada teman-teman semuanya, dari banyak penghafal Al-Quran itu lebih suka menggunakan Al-Quran tipe yang seperti ini, Al-Quran pojok. Tetapi jika teman-teman semuanya kok sudah terbiasa menggunakan Al-Quran dengan tipe jenis yang lain, tidak masalah ya, silakan dilanjutkan saja, asalkan jangan gonta-ganti Al-Quran. Contoh lagi, misalkan kita sudah dari awal menghafal kita menggunakan Al-Quran jenis tipe seperti ini. Kita dari ayat 1 sampai ayat 7 kita sudah hafal. Kemudian ayat 9 ya, ayat 9 ini sampai ayat 12 kita ganti Al-Quran. Ya, nanti dari ayat 12 sampai ayat 16 nanti kita ganti Al-Quran lagi. Itu akan mempersulit kita dalam menghafal Al-Quran. Makanya cara yang paling tepat itu insya Allah adalah kita istiqomah ya, istiqomah menggunakan Al-Quran yang sama ya. Jangan terlalu sering gonta-ganti dalam menghafalkan Al-Quran. Oke, selanjutnya langsung saja bagaimana caranya kita dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, bagi teman-teman yang pemula, caranya adalah seperti ini. Saya di sini menggunakan contoh Al-Quran surat Al-Baqarah ya, tepatnya di juz 1. Saya menggunakan contoh di sini. Nah, misalkan kita mau menghafalkan surat Al-Baqarah ini dari ayat 6 sampai ayat 16. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah sebelum kita memulai menghafal, silahkan dibaca terlebih dahulu ya, dari ayat 6 ini,
dari kalimat innal ladzina kafaru. Dari ayat ini, dari ayat 6 kita baca semuanya sampai ayat ini ya. Perhatikan garis warna biru sampai ayat 16. Saya ulangi sekali lagi, dari ayat 6 kita baca sampai ayat 16. Kita baca terus ya. Ingat, kita baca, jangan dulu menghafal. Ya, kita baca satu halaman ini ya, kita baca satu halaman ini semuanya sampai bawah ya. Kita baca sampai 20 sampai 30 kali. Sekali lagi, kita baca satu halaman ini 20 sampai 30 kali. Capek? Iya, memang capek. Bosen? Iya, memang bosen. Tapi insya Allah di situ kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali karena kita membacanya diulang-ulang. Ya, insya Allah itu nanti akan memudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Ingat, dalam menghafalkan Al-Quran ini jangan tergesa-gesa atau jangan terburu-buru. Karena kalau kita terburu-buru atau tergesa-gesa itu juga nanti akan mengacaukan hafalan kita. Ya, contoh kita selanjutnya ya. Dari ayat yang tadi ini, dari ayat yang sudah kita baca, dari innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sampai ayat 6 sudah kita baca, ya kan? Kemudian sampai terus sampai ayat 16 sudah kita baca, katakanlah sampai 20 kali. Nah, kalau kita sudah membaca sebanyak 20 kali ya. Kalau kita sudah membaca sebanyak 20 kali, lah barulah kita memulai menghafalnya ya. Barulah kita mulai menghafalnya. Cara menghafalnya gimana? Nah, cara menghafalnya adalah dari ayat ini ya, ayat 6 yang berbunyi innal ladzina kafaru sampai la yu'minun, kita baca ayat ini ya sampai 10 kali. Ya, sampai 10 kali. Kalau sudah hafal, kita baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kita baca ayat itu sampai berulang-ulang. Kalau sudah hafal ya, kalau sudah hafal sampai ayat 6, kita lanjutkan ke ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Ya, sampai ayat 7. Tadi katakanlah di sini ayat 6 sudah selesai. Sudah hafal. Kita lanjutkan ke ayat 7. Kita baca terus berulang-ulang. Ingat ya, harus konsentrasi, harus fokus, jangan terlalu banyak pikiran supaya cepat hafal juga. Setelah kita selesai menghafal sampai ayat 7, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah hafal, kita ulangi dari sini. Nah, kita ulangi dari kalimat innal ladzina kafaru, kita baca lagi, jangan membuka mushaf ya, jangan buka mushaf. Kalau salah baru buka mushaf. Usahakan jangan membuka mushaf. Kita baca ya kan, menghafalkan lagi ayat 6, kemudian nanti kita sambung ke ayat 7. Ya kan? Jangan membuka mushaf juga. Karena kan tadi sudah ada proses menghafal. Karena sudah ada proses menghafal, ya kita hafalkan dari ayat 6 kita sambung ke ayat 7. Ya. Kalau belum hafal, ya ulangi dari atas lagi. Oke, katakanlah di sini kita sudah hafal ya. Kita sudah hafal dari ayat 6 sampai ayat 7 kita sudah beres ya, kita sudah oke gitu. Selanjutnya kita masuk ke ayat 8. Katakanlah tadi sudah hafal dari ayat 6 sampai ayat 7, kita lanjutkan ke ayat 8. Nah, kita lanjutkan ke ayat 8. Kita hafalkan lagi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita hafalkan sampai hafal benar-benar. Kalau sudah hafal, kita ulangi dari ayat
6. Ini lagi. Ya, kita ulangi dari sini. Jangan buka mushaf lagi. Kita ulangi dari ayat 6. Nanti agak lupa ya buka mushaf. Nanti kita lanjutkan lagi sampai ayat 7. Dari ayat 7 kita lanjutkan sampai ayat 8. Seperti itu. Ya. Kalau kita sudah hafal nih dari ayat 6, ini semuanya kita sudah hafal, sudah lancar. Ya kan? Kita sudah lancar semuanya. Kita lanjutkan lagi sampai ayat 10 dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Setiap satu ayat yang sudah kita hafalkan, jangan diteruskan dulu, tapi diulangi dari atas, ya, diulangi dari sini. Dari ayat ini ya, dari ayat 6 kita ulangi ayat 7 sampai ayat 8 sampai ayat 9 sampai ayat 10. Nah, kita sudah hafal dari ayat 10 sampai 11. Stop dulu ya, stop, jangan kita lanjutkan dulu. Ya, jangan kita lanjutkan dulu. Kalau kita sudah sampai pada setengah halaman ini, ya, ini kan ada 15 baris. Ya toh? Sampai 7 baris ataupun 8 baris kita lancarkan dulu dari pojok atas ini. Ya. Kita lancarkan dulu dari sini, dari ayat 6. Dari ayat 6 ini ya, kita benar-benar harus lancar dulu ayat 6. Ya kan? Dari pojok atas ini sampai sini, sampai ayat 11. Kita berhenti dulu. Pokoknya kita sampai dari ayat 6 sampai ayat 11 kita lancarkan benar-benar lancar. Ya, nggak ada yang lupa. Ya kalau lupa misalkan 1, 2 nggak apa-apa. Tapi usahakan jangan sampai ada yang lupa. Setelah kita benar-benar hafal, baru kita lanjutkan ke ayat 6. Caranya gimana? Caranya sama. Tadi seperti kita menghafal dari ayat 6 sampai ayat 11. Satu ayat kita hafalkan. Kalau sudah lancar, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Kalau ayat selanjutnya sudah hafal, kita ulangi dari atas. Ya kan? Hafal, kita lanjutkan ke ayat 14. Kalau sudah hafal, kita teruskan lagi dari atas. Kalau atas sudah hafal, kita lanjutkan sampai 16. Nanti kalau sudah hafal, kita gabungkan nih dari ayat 11 sampai ayat 16. Seperti itu, begitu dan seterusnya. Kalau sudah hafal, ya kan, dari ayat 12 sampai ayat 16, kita gabungkan dari ayat 6 sampai ayat 16. Seperti itu. Kuncinya adalah kita harus selalu membaca Al-Quran yang banyak, terutama halaman yang akan kita hafalkan. Ya, jangan bosen-bosen dan jangan malas-malasan kalau kita pengen cepat hafal. Ya, saya rasa cukup itu saja tips bagi teman-teman pemula. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar supaya saya juga tahu. Nanti kita sama-sama untuk sharing dan belajar bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.